Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul Red Light yang dirilis tahun 2012. Film ini bercerita tentang seorang dokter fisikawan yang berusaha membongkar semua praktek oknum paranormal yang merugikan masyarakat. Film dimulai dengan seorang dokter bernama Margaret dan asistennya Tom, yang datang ke rumah sebuah keluarga yang mengatakan kalau mereka sering ketakutan, karena rumahnya sering terjadi hal-hal di luar nalar. Saat tiba di sana, bukan Margaret dan Tom saja yang diundang. Keluarga itu juga mengundang seorang paranormal yang mengaku bisa berkomunikasi dengan roh jahat yang mengganggu di rumah tersebut. Margaret pun mempersilahkan paranormal tersebut untuk melakukan ritualnya. Sementara itu, Tom merekam semua adegan yang akan terjadi nanti dengan sebuah alat yang telah disiapkan. Ritual pun dimulai. Terlihat si paranormal mengajak mereka saling berpegangan tangan. Tak lama kemudian, terlihat si paranormal mulai kerasukan, dan meja mulai bergetar, hingga meja pun terangkat. Tampak si pemilik rumah begitu terkejut dengan aksi sang paranormal, tapi Margaret dan Tom tampak biasa saja. Setelah ritual selesai, Margaret lalu mengajak bicara anak si pemilik rumah. Dari sini terkuak kalau selama ini yang membuat suara-suara misterius adalah anak kecil ini, dan diperintahkan oleh kakaknya. Jadi mereka berdua sebenarnya sudah tidak suka dengan lingkungan rumahnya saat ini, dan mengajak orang tuanya untuk pindah ke kota lain yang mereka inginkan. Tapi orang tuanya selalu menolak. Makanya mereka pun menakuti orang tuanya supaya bisa pindah ke kota yang mereka inginkan. Scene lalu berpindah ketika Margaret sedang mengajar. Dia mencoba menunjukkan bagaimana cara meja bisa melayang dengan dicontohkan oleh Tom. Terlihat bagaimana Tom dengan kedua tangannya memegang kedua tepi meja, lalu memiringkannya dan menahan satu kaki meja dengan kakinya, sehingga meja tersebut bisa terangkat dan tampak seperti melayang. Dan biasanya mereka menggunakan meja yang ringan dan didukung dengan ruangan yang gelap. Sementara itu tampak seorang paranormal legendaris baru saja muncul kembali setelah 30 tahun menghilang. Dia bernama Simon Silver. Silver merupakan seorang paranormal yang tidak bisa melihat, karena dia sudah buta sejak lahir. Tapi dia dikenal memiliki kemampuan di luar nalar manusia, seperti membaca pikiran manusia, menyembuhkan penyakit, dan kemampuan hebat lainnya. Melihat berita tersebut, Tom langsung terkejut, karena ini bisa menjadi peluang bagi mereka untuk membongkar Silver agar membuka pikiran masyarakat. Tapi saat itu Tom didatangi seorang murid wanita bernama Sally, yang ingin mengumpulkan tugasnya kepada Margaret. Tapi karena Margaret sedang keluar, dia pun menitipkannya kepada Tom. Dimulai dari obrolan kecil, Tom lalu mengajaknya keluar untuk berbincang. Dari sini diketahui alasan Tom kenapa begitu semangat membongkar paranormal palsu. Jadi ibu Tom dulunya pernah mengalami penyakit, dan paranormal mengatakan keadaan ibunya baik-baik saja. Sampai pada akhirnya diketahui kalau ibunya ternyata menderita kanker, dan itu semua sudah terlambat. Hari berikutnya Tom bertemu Margaret dan mengajaknya menemui Silver. Tapi Margaret mengabaikan ajakan Tom dan mengatakan sekarang ada panggilan tugas yang lebih penting. Jadi saat ini Margaret sedang mendapatkan laporan kalau ada seorang pria bernama Paladino yang memiliki kemampuan membaca pikiran orang dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Mereka pun mulai menyelidiki kasus ini. Kali ini mereka dibantu juga oleh Sally. Mereka mulai mencari kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh tim Paladino di luar gedung pertunjukan. Setelah mendapat beberapa bukti, Margaret pun bekerja sama dengan polisi untuk membongkar aksi penipuan ini. Dia meminta bantuan polisi untuk bisa masuk ke dalam ruang kontrol dan menyelidiki cara mereka melakukan penipuan tersebut. Aksi Paladino pun dimulai. Terlihat dia cukup mahir dalam berkata-kata layaknya ahli mentalis. Sesaat kemudian dia mulai menyebutkan salah satu nama penonton dan menyuruhnya untuk berdiri. Dengan sedikit menerawang,
Dia pun langsung bisa mengetahui semua latar belakangnya, seperti alamat rumah dan penyakit yang dideritanya, yang kemudian langsung dilanjutkan dengan aksi penyembuhan penyakit. Tapi tentu saja Paladino tidak sehebat itu. Karena saat ini Tom yang berada di ruang kontrol berhasil mendapatkan gelombang frekuensi yang digunakan asisten Paladino. Jadi semua yang dilakukan Paladino ini sudah direncanakan sebelumnya, dengan mencari tahu latar belakang sebagian penontonnya. Dan dengan menggunakan earphone, dia mendapatkan semua informasi dari asistennya. Setelah mendapat bukti yang cukup, Margaret dan polisi langsung menuju ruang asisten Paladino. Dan mereka pun kembali berhasil membongkar paranormal palsu tersebut. Ketika mereka kembali ke kampus, Margaret dihampiri oleh rekannya yang bernama Paul. Paul menjelaskan kalau dia bertemu subjek yang bisa membaca pikirannya, atau bisa dikatakan telepati. Itu terjadi kepada Paul sendiri. Saat menunjukkan kartu, semua pilihannya bisa ditebak dengan benar. Tentu saja Margaret tidak percaya. Dia pun langsung menunjukkannya kepada Paul bagaimana trik itu dilakukan. Saat itu juga Margaret menyuruh Paul mengambil kartu yang mana saja. Saat Paul mengambil salah satu kartu, Margaret langsung bisa menebaknya. Dan begitu pun kartu-kartu selanjutnya. Paul pun dibuat cukup heran dengan kemampuan Margaret. Tapi ternyata caranya cukup mudah. Margaret hanya melihat dari pantulan kacamata Paul saja. Dalam beberapa hari ke depan, Simon Silver akan mengadakan pertunjukannya. Margaret pun diundang di acara talk show TV untuk membahas Silver. Tapi pada acara tersebut, Margaret lebih banyak diserang oleh narasumber dan si pembawa acara. Akhirnya Margaret memilih walk out di tengah acara. Melihat apa yang terjadi pada talk show tersebut, Tom pun datang menemui Margaret dan mengajaknya lagi untuk membongkar Silver. Tapi Margaret tetap menolaknya dan memberikan penjelasan. Jadi ternyata dulunya Margaret pernah melawan Silver, tapi justru malah membuat anaknya sakit. Menurut Margaret, ada baiknya Tom menghindari Silver. Di luar dia memiliki kekuatan atau tidak, Silver adalah orang yang berbahaya. Tapi Tom sepertinya tidak memperdulikan kata-kata Margaret. Dia pun berinisiatif pergi sendiri ke tempat pertunjukan Silver, dengan berbekal alat yang digunakan saat membongkar Paladino. Setibanya di sana, terlihat Silver sedang melakukan operasi tubuh manusia tanpa menggunakan alat bedah. Dia melakukannya dengan tangan kosong. Tentu saja itu membuat semua penonton terkesima. Dan saat Tom mulai menyalakan alatnya, tiba-tiba Silver langsung melihat ke atas. Seolah-olah dia tahu ada seseorang di sana. Dan sesaat kemudian terjadi ledakan yang membuat Tom dan penonton panik. Tom kemudian pergi menemui Margaret ke rumahnya. Tapi betapa kagetnya Tom. Dia melihat Margaret sudah tergeletak pingsan di lantai. Margaret pun segera dibawa ke rumah sakit. Hari berikutnya ketika Tom menggantikan Margaret mengajar, dia mendapatkan telepon misterius yang tidak bersuara. Dan sesaat kemudian tiba-tiba burung menabrak kaca ruangannya. Sontak membuat Tom cukup terkejut, dan mulai ragu terhadap pemikiran skeptis dia selama ini. Apalagi pada keesokan harinya Tom mendapatkan kabar kalau Margaret telah meninggal akibat serangan jantung. Tom yang merasa kehabisan cara, akhirnya coba menemui Paladino di penjara. Dari sini diketahui kalau Paladino dulunya adalah murid dari Silver. Jadi Tom berasumsi kalau Paladino pasti sudah memberitahu Silver tentang cara mereka saat itu membongkar triknya. Makanya saat itu Silver langsung meledakkan ruang kontrol ketika Tom mencoba membongkarnya. Tapi Paladino mengelaknya dan mengatakan dia sudah lama tidak berkomunikasi dengan Silver. Hari-hari berikutnya Tom masih terus memantau Silver. Tapi Tom juga mulai banyak mengalami hal-hal aneh. Seperti dia hampir menabrak seseorang yang bertingkah aneh, bermimpi didatangi oleh Silver, dan yang paling mengejutkan, rumah Tom tiba-tiba berantakan dengan sendirinya. Beberapa hari kemudian tersiar berita kalau Paul akan mengadakan pembuktian kepada Simon Silver. Tom pun langsung mendatangi Paul dan memaksanya untuk memasukkan dirinya sebagai salah satu penguji. Singkat cerita, acara pembuktian pun dimulai. Semua dilakukan dengan cara yang profesional. Tidak ada media yang boleh meliput pada saat pengujian, agar tidak mengganggu konsentrasi. Di sana hanya ada satu kamera resmi untuk merekam.
Semua alat juga sudah ditandai agar tidak ada kecurangan. Saat acara dimulai, Silver juga diperiksa seluruh tubuhnya untuk dipastikan dia tidak menggunakan alat. Percobaan pun dimulai. Tampak Silver berhasil melakukan beberapa tes, seperti membengkokkan sendok dan menggerakkan aliran air pancuran. Tentu saja itu membuat para penguji cukup keheranan. Tapi tidak dengan Tom. Dia sepertinya mengetahui semua trik Silver. Jadi dia lebih tertarik dengan tes terakhir Silver, yaitu tes kemampuan telepati, di mana Silver diharuskan menebak angka yang dipilih oleh seorang sukarelawan, dan mereka berdua ditempatkan di ruangan yang berbeda. Tapi lagi-lagi Silver berhasil menebak semua angka-angka itu dengan benar. Tom yakin kalau Silver menggunakan trik. Dia pun menyuruh salah satu anak didiknya untuk terus mempelajari hasil video rekaman tersebut. Sedangkan dia ingin kembali menyelidiki Silver yang akan melakukan show terakhirnya. Tapi saat Tom berada dalam toilet gedung pertunjukan, tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria suruhan Silver, karena Tom dianggap sudah cukup mengganggu karirnya. Sementara itu terlihat Sally datang menemui anak didik Tom yang sebelumnya disuruh mempelajari video Silver. Dari hasil penelusuran mereka berdua, akhirnya ditemukan jawaban dari trik Silver. Ternyata sukarelawan tersebut adalah kru dari Silver. Mereka berdua menggunakan kode jam tangan. Jadi sebelumnya mereka menyamakan jam tangan dengan detik waktu yang sama. Contoh saat jarum panjang jam menunjuk angka 7, si sukarelawan langsung menggunakan angka tersebut. Dan Silver pun langsung menebaknya dengan patokan detik di jam tangannya. Tapi bagaimana Silver melihat detik jam tersebut dengan kondisi dia? Sally pun yakin kalau Silver tidaklah buta. Dia telah membohongi publik selama ini. Kembali kepada Tom yang tadi telah dipukuli cukup parah. Tom yang terlihat begitu lemas tampak berjalan masuk ke dalam ruangan pertunjukan Silver. Tapi karena banyak yang menyaksikan, Silver pun menyambut kedatangan Tom. Terlihat saat itu ada seorang penonton yang sedang disembuhkan dan sedang disugesti tangannya hingga tidak bisa turun. Si penonton ini pun tampak kelelahan dengan posisi tersebut. Dia pun meminta Silver untuk menurunkan tangannya. Tapi Tom langsung menyelanya dan mengatakan untuk segera menurunkan tangannya tanpa perlu bantuan Silver, karena itu semua hanya sugesti dari Silver. Dan benar saja, seketika itu juga penonton tersebut bisa menurunkan tangannya. Tentu saja ini membuat Silver sangat marah, karena telah merusak acara pertunjukannya. Tapi Tom tidak peduli dan terus berjalan mendekati Silver. Dia menyuruh Silver untuk mengakui semua kebohongannya. Saat itu juga Silver langsung berteriak seolah ingin menunjukkan kemampuannya. Dia terus berteriak sampai Tom merasa cukup kebisingan. Hingga tiba-tiba terjadi getaran seperti gempa bumi dan merusak lampu-lampu di sana. Tentu saja itu membuat penonton tampak begitu ketakutan. Tapi yang tak disangka, ternyata itu semua juga membuat Silver kaget. Hingga dia menanyakan bagaimana Tom melakukan ini semua. Saat itu juga Tom langsung melempar sebuah koin kepada Silver. Dan dengan refleks Silver langsung menangkapnya. Jadi itu cukup membuktikan kepada semua penonton kalau Silver tidak buta. Tom pun langsung meninggalkan gedung. Sedangkan Silver masih berteriak, menanyakan bagaimana Tom bisa melakukan aksi gempa bumi tadi. Jadi sebenarnya Tomlah yang memiliki kekuatan supranatural yang asli. Tapi selama ini dia tidak sadar dan tidak ingin mempercayainya. Jadi aksi gempa bumi tadi adalah kemampuan Tom yang muncul dengan sendirinya tanpa bisa dikontrol. Begitupun hal-hal aneh yang terjadi di sekitar Tom selama ini. Seperti burung yang menabrak kaca, kehancuran di ruang kontrol, dan rumahnya yang tiba-tiba berantakan. Sebenarnya Tom sedikit menyadari kemampuannya, tapi dia menolak untuk percaya. Makanya dia terus berusaha mencari kebenaran tentang supranatural ini bersama Margaret. Tapi sampai akhir, dia tidak pernah menemukan yang seperti dirinya. Dan film pun berakhir.